Oke, kita ngomongin yang jujur-jujuran aja deh. Pernah nggak sih kalian lagi butuh ngurus sesuatu, disuruh download aplikasi pemerintah yang ujung-ujungnya malah bikin emosi? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Kenapa sih aplikasi pemerintah tuh kadang begitu? Dan sebenarnya tujuan utama dari semua teknologi ini apa sih? Yuk kita cari tahu. Pasti banyak dari kita yang langsung angkat tangan kan? Mau itu daftar beasiswa, lapor pajak, atau cuma cari info. Aplikasi yang harusnya nolongin, malah jadi sumber stres baru. Dan ini tuh bukan cuma soal coding yang jelek atau server yang down low. Ini ada kaitannya sama sebuah konsep yang jauh lebih gede. Gimana cara pemerintah bekerja di era digital kayak sekarang? Oke, sebelum kita ngomongin yang canggih-canggih, kita mundur dikit yuk. Kenalan dulu sama fondasinya. Namanya good governance. Sering denger kan? Intinya tuh simple banget sebenarnya. Pemerintah yang baik itu harus transparan. Jadi kita bisa lihat apa yang mereka kerjain. Terus, akuntabel. Artinya mereka harus tanggung jawab. Dan partisipatif. Artinya kita sebagai warga negara, ya diajak ngobrol, dilibatin. Nah sekarang bayangin good governance itu kayak rumah biasa. Kita bisa intip lewat jendela. Ya lumayan lah. Kalau digital governance itu level up. Ibaratnya rumahnya sekarang jadi rumah kaca canggih, lengkap sama CCTV dan sensor di mana-mana. Harusnya kita jadi bisa lihat semua yang terjadi di dalam dengan super jelas. Tapi, nah ini dia tapinya. Kalau semua teknologi itu cuma hiasan doang, ya percuma kan? Nah, ngomongin soal bukan cuma hiasan, yuk sekarang kita coba beneran ngintip ke dalam si rumah kaca ini. Apa sih yang sebenarnya bikin rumah ini berfungsi, bukan cuma kelihatan keren dari luar doang? Jadi ada 4 pilar utama yang nahan si rumah kaca ini biar nggak ambruk. Ada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, sama inklusivitas. Empat-empatnya ini harus kuat. Kalau salah satu aja goyang, ya sama aja kita pindah dari tumpukan berkas kertas ke tumpukan file digital yang sama-sama bikin pusing. Pilar pertama, transparansi. Gampangnya gini, ini adalah hak kita buat jadi kepo sama pemerintah, dan itu boleh banget. Dengan teknologi, harusnya kita bisa lihat data anggaran dipakai buat apa, atau progres sebuah proyek udah sampai mana. Ibaratnya ada lampu sorot raksasa yang nembak langsung ke panggung pemerintah. Nggak ada yang bisa disembunyiin. Lanjut, akuntabilitas. Kalau transparansi tadi itu lampu sorot, akuntabilitas ini mikrofonnya. Pemerintah nggak cuma kelihatan, tapi juga harus bisa ngejelasin, harus mau spill the tea kalau ada apa-apa. Di dunia digital kan semua ninggalin jejak. Nah, jejak digital inilah yang bikin mereka nggak bisa ngeles dari tanggung jawab. Pilar ketiga, partisipasi. Ini bukan lagi soal masukin kertas ke kotak saran yang mungkin nggak pernah dibuka. Bukan. Dengan platform digital, kita bisa kasih masukan langsung buat rancangan peraturan misalnya. Suara kita itu bukan cuma jadi data yang numpuk, tapi harus beneran didengerin dan jadi pertimbangan. Dan pilar terakhir, ini krusial banget, inklusivitas. Apa gunanya sistem super canggih kalau cuma bisa dipakai sama orang-orang di kota besar aja? Inklusivitas ini memastikan semua orang, termasuk teman-teman disabilitas atau yang tinggal di daerah pelosok, itu nggak ketinggalan atau istilahnya di ghosting sama sistem. Teknologi itu harus jadi jembatan, bukan malah jadi tembok baru. Oke, kita udah punya 4 pilar. Keren, canggih. Tapi ini munculin satu pertanyaan penting. Buat apa sih ini semua? Apa tujuannya cuma biar pemerintah kelihatan modern gitu? Jawabannya tentu aja jauh lebih dalam dari itu. Ada kutipan keren dari ahli, Bannister, dan Connolly. Mereka bilang, teknologi itu nggak pernah netral. Gini deh gampangnya. Cara sebuah aplikasi dirancang, fitur apa aja yang ada di dalamnya, itu semua ada muatan politisnya. Setiap tombol, setiap pilihan kata, itu semua ada konsekuensinya. Dan inilah tujuan akhirnya, menciptakan public value atau nilai publik. Ini bukan soal berapa banyak aplikasi yang dibikin atau seberapa canggih servernya. Bukan, tapi soal apakah teknologi ini bikin kita jadi lebih percaya sama pemerintah, apakah layanannya adil buat semua, dan ini yang paling penting, apakah data pribadi kita aman? Udah itu aja intinya. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Teknologi itu cuma kendaraannya, mobilnya. Nah, nilai publik itu tujuannya, destinasinya. Punya mobil sport paling canggih sedunia juga nggak ada gunanya kan kalau kita nggak tahu mau kemana atau malah nyetirnya ke arah jurang. Jadi, fokusnya harus selalu ke tujuan, bukan ke keren-kerenan mobilnya. Oke, perjalanannya kedengeran mulus banget ya. Tapi, ya kayak di game, selalu ada potensi glitch atau error. Apa jadinya kalau kita salah fokus? Kalau kita cuma sibuk moles mobilnya, tapi lupa sama peta dan tujuannya. Nah, ini risikonya serius. Dan resikonya ini sumpah
Nggak main-main. Bisa muncul yang namanya teknokratisme, di mana keputusan penting cuma dibuat segelintir elit teknologi tanpa dengerin kita. Bisa ada bias algoritma di mana sistemnya malah bikin keputusan yang nggak adil, belum lagi soal privasi. Data kita bisa bocor kemana-mana, dan yang paling parah, yang udah punya akses makin maju, yang nggak punya makin ketinggalan. Analogi kerennya gini, digital governance itu kayak kapal gede yang berlayar di lautan data. 4 pilar tadi itu kompasnya, penunjuk arah. Terus nilai publik itu jangkarnya biar kapalnya ndak kebawa arus. Tanpa kompas dan jangkar, ya siap-siap aja. Kapal canggih ini bisa hilang arah atau malah tenggelam. Oke, udah ngomongin yang bagus-bagusnya. Udah ngomongin yang serem-seremnya. Sekarang pertanyaan paling pentingnya, terus kita gimana? Peran kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, sebagai warga negara biasa, apa coba di sini? Ingat ya, poin utamanya, ini tuh bukan cuma soal ngeluhin aplikasi yang lemot. Bukan. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal gimana kita, sebagai satu negara, make teknologi buat nguatin demokrasi kita. Peran kita adalah jadi pengawas. Kita yang harus aktif, berani nanya, berani ngeritik, dan nuntut supaya teknologi ini dipakai buat tujuan yang benar, yaitu buat kepentingan kita semula. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba bayangin, beneran deh. Seandainya pemerintah kita itu beneran jadi rumah kaca yang super transparan. Hal pertama, apa yang paling bikin kamu penasaran dan pengen kamu kepoin? Coba dipikirin. Karena jangan salah, dari rasa penasaran yang kelihatannya simpel itu, pengawasan publik yang beneran bisa dimulai.